Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang bela negara dan wajib militer. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ido Bagus Maradina Putra, kalian bisa panggil dengan Semara. Di sini aku sebagai moderator sekaligus penyaji kesimpulan. Nah, kurang afdol rasanya jika kita tidak berkenalan dengan kelompok 4. Untuk itu langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu Yulion. Hai, saya Yulion Mirin. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pendahuluan dan dasar hukum bela negara. Nah, tadi itu perkenalan diri dari Yulion sebagai pemateri 1. Sekarang kita kenalan dengan Trisara sebagai pemateri 2. Hai, saya Trisara. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan bentuk-bentuk bela negara. Nah, itu tadi pengenalan dari Trisara sebagai pemateri kedua. Sekarang kita kenalan dengan pemateri ketiga, yaitu Dia. Halo semuanya, perkenalkan di sini sepertinya ada Niki Lestari. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang wajib militer di beberapa negara dan pro dan kontra wajib militer. Nah, tadi itu pemateri ketiga, yaitu Dia. Sekarang kita kenalan dengan pemateri keempat, yaitu Sylvia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Sylvini Mayani. Di sini saya akan membawakan materi keempat, yaitu tentang bela negara dan manfaat bela negara. Nah, itu tadi pemateri keempat. Sekarang kita ke pemateri kelima, yaitu Mesido. Nah, perkenalkan nama saya Mesido Bibina Brusmiring. Di sini saya akan membawa materi yang kelima, yaitu tentang tantangan bela negara di era modern. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk itu, tanpa membuang waktu lagi, mari kita saksikan bersama pembahasan tentang bela negara dan wajib militer. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan dan juga hukum dasar atau dasar hukum dari bela negara yang akan disampaikan oleh Yulion. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintanya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila di dalam Undang-Undang tahun 1945 yang menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Yang berikut yaitu wajib militer. Nah, wajib militer merupakan sistem yang mewajibkan setiap warga negara untuk ikut dalam pelatihan militer guna mempertahankan kedaulatan negara. Yang berikut yaitu dasar hukum bela negara. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Bentuk-bentuk bela negara yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar militer, yang ketiga pengabdian pada profesi, yang keempat kesadaran sosial dan bakti terhadap masyarakat. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan wajib militer di beberapa negara. Yang pertama itu ada Korea Selatan. Mewajibkan pria mengikuti wajib militer selama 18 bulan untuk menjaga pertahanan di semenanjung Korea. Nah, yang kedua itu ada Singapura. Juga menerapkan wajib militer selama 2 tahun bagi pria sebagai bagian dari pertahanan nasional. Nah, yang ketiga itu ada Israel, di mana baik pria maupun wanita diwajibkan mengikuti wajib militer karena situasi keamanan yang rentan. Di Indonesia tidak ada wajib militer, tetapi ada program cadangan sukarela untuk membantu pertahanan jika diperlukan. Nah, yang kedua, pro dan kontra wajib militer. Pro, meningkatkan kesiagaan negara dalam menghadapi ancaman. Nah, yang kedua itu adalah membentuk rasa nasionalisme dan disiplin pada warga negara. Yang ketiga, membantu menjaga keamanan dan stabilitas negara. Nah, yang kontra itu bisa melanggar hak asasi manusia karena orang dipaksa ikut wajib militer. Nah, yang kedua, membutuhkan biaya besar dan anggaran negara. Nah, yang ketiga, dapat mengganggu pendidikan atau karir individu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bela negara di Indonesia, yang dimana tidak diterapkannya wajib militer. Yang kedua, fokus kepada kesadaran warga negara Indonesia dalam berpartisipasi dalam bentuk pendidikan,
peran dan partisipasi dalam negara Indonesia. Yang ketiga, ada program pedoman cadangan sebagai alternatif wajib militer. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat bela negara. Yang ke satu, ada keamanan nasional, yang dimana warga negara harus siap mempertahankan negara Indonesia. Yang kedua, ada disiplin dan karakter, di mana warga Indonesia harus disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab. Yang terakhir, ada kesadaran berbangsa, yang dimana warga Indonesia harus memiliki rasa cinta kepada warga negara Indonesia. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan bela negara di era modern. Di sini terdapat 3 tantangan bela negara di era modern. Yang pertama yaitu globalisasi dan pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa akses yang lebih besar ke informasi tentang budaya ke seluruh dunia. Masyarakat, terutama generasi muda, seringkali terpengaruh oleh nilai-nilai dan gaya hidup asing yang dapat menggeser perhatian dari identitas nasional itu sendiri. Yang kedua yaitu apatisme warga banyak, terutama generasi muda. Banyak warga negara khususnya generasi muda menunjukkan sikap apatis terhadap isu-isu kebangsaan dan politik. Mereka cenderung lebih memikirkan hiburan dan kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka kurang terlibat dalam mendukung kegiatan pada bela negara. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya bela negara. Kurangnya pemahaman tentang bela negara dapat membuat seseorang tidak tahu itu apa hak dan kewajiban pada dirinya sebagai warga negara. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya tentang kesimpulan yang terakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi bela negara dan wajib militer yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kelompok kami menyimpulkan terdapat 3 poin penting pada pembahasan materi kali ini. Yang pertama yaitu bela negara merupakan kewajiban moral bagi setiap warga negara. Meskipun jika nantinya bela negara dihapuskan dari Undang-Undang Dasar, bukankah memang sudah menjadi kewajiban kita untuk membela negara yang kita cintai? Yang kedua, wajib militer tidak diterapkan di Indonesia, namun kesadaran bela negara sangat penting. Yang ketiga, program bela negara sudah seharusnya melibatkan anak muda, apalagi di zaman 5.0 yang sekarang, peran generasi muda sangat ditekankan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.